Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss Deka semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, berjumpa lagi nih dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah kemarin kita terpotong ya nak ya karena adanya AKM. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita seperti biasanya ya. Nah, kemarin juga sudah ulangan ya nak ya. Nah, sekarang hari ini Miss Deka akan menjelaskan di tema yang baru atau bab yang baru, yaitu tema 5 atau bab 5 ya. Nah, di mana KD yang akan Miss jelaskan hari ini adalah tentang KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah ya nak ya, yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tentunya kalian masih ingat ya nak ya aspek apa, di mana, dan mengapa itu ya. Kita akan pelajari lagi tapi dengan teks yang berbeda, yaitu teks sejarah. Oke. Di mana tujuannya hari ini Miss akan menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis ya. Di bagian A itu ada menggali informasi teks narasi sejarah, dan kemudian ada di bagian B yaitu memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah ya. Silahkan buka bukumu nak, halaman 57, 58, 59 sampai dengan halaman 62. Nah, kita akan pelajari dua subbab itu ya nak ya. Oke. Nah, sebelum Indonesia merdeka ini nak, biasa bangsa Indonesia ini mengalami penjajahan dari beberapa negara ya, seperti yang kita tahu ya. Nah, hal tersebut membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia banyak yang menderita gitu ya. Oleh karena itu, para pahlawan berjuang bersama demi menyelamatkan bangsa serta memperoleh kemerdekaan negara. Nah, tahukah kamu siapa saja para pahlawan yang membela negara dan apa saja yang dilakukan mereka untuk menyelamatkan negara? Nah, pas kita sudah pelajari itu di pelajaran sebelumnya ya nak ya, di IPS juga ada ya. Semua informasi tersebut dapat kamu temukan dalam buku sejarah tentunya ya. Ayo kita pelajari lebih dalam dengan membaca teks narasi sejarah berikut ini. Nah, di halaman 58 ini ada cerita atau ada narasi ya, teks gitu ya, tentang Bung Tomo, sang pembakar semangat perlawanan Surabaya. Bicara tentang Hari Pahlawan ya, 10 November ya nak ya, Hari Pahlawan ya, sebentar lagi juga ya. Tentu tidak bisa terlepas dari tokoh-tokoh pahlawan ya, dari tokoh Sutomo atau lebih dikenal dengan Bung Tomo. Bung Tomo lahir di Surabaya pada 3 Oktober 1920. Bung Tomo tumbuh menjadi sosok yang jujur dan penuh dengan semangat. Prestasi yang dicapai saat berusia 17 tahun itu berhasil membawa Bung Tomo menjadi sosok yang dikenal masyarakat. Kala itu, Bung Tomo berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Nah, pada tahun 1942 juga hanya ada 3 orang Indonesia yang bisa mencapai peringkat ini. Prestasi Bung Tomo tidak hanya itu saja. Bung Tomo juga pernah meraih kesuksesan sebagai jurnalis. Namun, Bung Tomo lebih dikenal rakyat Indonesia sebagai sosok ahli pidato dibandingkan sebagai seorang jurnalis. Pidato-pidatonya mampu membakar semangat para pendengarnya. Pidato Bung Tomo yang penuh semangat dan disiarkan melalui siaran radio merupakan salah satu peristiwa yang membuatnya dikenang oleh banyak orang ya. Meskipun pada akhirnya Surabaya tetap jatuh ke tangan Inggris. Pertempuran 10 November 1945 itu tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikarenakan perjuangan Bung Tomo beserta rakyat Surabaya yang turut membangkitkan semangat rakyat di seluruh penjuru Indonesia. Sumber dari nasionalrepublika.co.id. Nah, setelah membaca teks tersebut, pasti kita bisa ya kalau misalnya kita buat pertanyaan gitu ya. Nah, ini pasti bisa kita buat pertanyaan dari teks tersebut ya. Di sana ada misalnya siapakah Bung Tomo itu. Nah nanti di situ bisa kita cari jawabannya. Misalnya di mana Bung Tomo lahir, misalnya seperti itu ya. Itu bisa. Kemudian kalau kita gunakan kapan misalnya ya. Nah, itu bisa juga kita buat kapan, kemudian mengapa, kemudian bagaimana, di mana ya tadi udah ya, apa itu juga bisa kita buat pertanyaan dari setelah membaca teks tadi ya. Jawabannya sudah ada di situ semua ya.
Jadi gampang banget ya nak ya kalau kita mau menggali informasi dari teks narasi berdasarkan tadi kata tanya tadi itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A, yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Nah, dengan membaca narasi yang seperti tadi kita baca ya nak ya, membaca teks narasi sejarah, kita akan mengetahui peristiwa sejarah yang sebenarnya terjadi ya. Dalam teks narasi sejarah, peristiwa sejarah yang disampaikan berupa fakta ya, tidak mengada-ngada, tidak mengarang ya, memang begitu adanya ya nak ya. Nah, begitupun dengan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, dalam teks tersebut, itu memang benar-benar ada ya nak ya. Dengan demikian, teks narasi sejarah dapat ditelusuri kebenarannya. Nah, kita ada nih cara-cara untuk menggali informasi nak dari teks narasi sejarah ini. Apa aja sih caranya ya? Caranya ada 4. Yang pertama, kita membaca teks dengan cermat. Yang pertama pasti kita baca dulu teksnya ya. Dibaca ya. Dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, kita menggarisbawahi gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, setiap paragraf itu kan ada gagasan pokoknya ya nak ya. Nah, itu bisa kita garis bawahin gitu ya nak ya. Nah, kemudian kita juga yang ketiga, kita bisa mengkelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Nah, seperti yang barusan tadi Miss lakukan, kita bisa mengkelompokkan informasi itu dari misalnya menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita bisa menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan ya. Kita bisa misalnya kalau kita kira-kira kapan ya Bung Tomo ini lahir, kita cari jawabannya di situ. Kita bisa ya, gampang kan nak? Nah, bisa seperti itu. Misalnya siapa ya Bung Tomo ini, kita cari tahu. Di teks tadi ada jawabannya ya. Nah, dari situ juga kita bisa tahu, menggali informasi dari teks yang kita baca ya. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi ya nak ya, atau berurutan cerita. Oke, paham? Kalau paham, kita ke selanjutnya, yaitu ada diagram kata tanya dengan unsur 5W dan 1H. Ini pakai bahasa Inggris ya nak, kalau 5W 1H ya. Nah, yang pertama itu ada what ya. What itu apa? Nah, biasanya ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Sudah pernah kita pelajari juga ya nak ya, kalau kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan hal apa ya, peristiwa yang terjadi gitu ya. Kemudian ada where, di mana. Ini juga bisa kita gunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu bingung kalau di mana ya, berarti dia tempat atau lokasi. Kemudian ada kapan. Kapan ini digunakan untuk, atau when ya, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks ya. Jadi biasanya dia waktu ya nak ya, kalau kapan ya. Kemudian ada who itu siapa ya nak ya. Ini biasa digunakan menanyakan orang atau hal yang terlibat dalam teks tersebut ya. Jadi ini udah pernah juga kita pelajari ya nak ya. Kemudian yang selanjutnya ada why, mengapa. Digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian dalam teks. Dan yang terakhir hanya itu how atau bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan dalam teks tersebut ya. Jadi kayak misalnya Miss Deka bisa nih nanya, bagaimana cara menggali informasi dari teks narasi sejarah. Nah, jawabannya yaitu tadi ya kan, ada cara-caranya, ada 4 itu ya. Salah satu contoh penggunaan bagaimana atau how ya. Selanjutnya, buka bukumu halaman 60 nak. Nah, di sana ada contoh teks narasi sejarah ya. Misalkan bacakan nih, pada tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka pun terkesan angkuh dan ingin berkuasa. Belanda pun mendirikan VOC dengan alasan untuk kepentingan dagang. Tidak hanya di Banten, Belanda kian merajalela dan memperluas daerah kekuasaannya. Hingga akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang kuatnya persatuan. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah dijaga agar tetap tidak mudah
pecah belah oleh pihak lain. Sumber dari buku IPS kelas 5 KTSP. Setelah membaca teks di atas ya nak ya, informasi yang kita dapatkan tuh apa? Yang pasti tadi ada Belanda datang ke Indonesia. Nah, pada tahun 1596 mereka mendarat di Jawa Barat, seperti itu ya. Itu salah satu informasi yang kita bisa dapatkan dari teks tersebut. Nah, kamu juga bisa menggunakan kata-kata tanya yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya nak ya. Jadi bisa juga menemukan atau menggali informasi dengan menggunakan kata tanya. Kemudian kita perhatikan contoh di bawah ini ya nak ya. Ada contoh di sini, ada pertanyaan dan jawaban ya. Percakapan ya nak ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apa? Nah, berarti kita menggunakan aspek apa ya nak ya? Apa yang terjadi pada tahun 1596? Apa di sana? Tuh, sesuai dengan teks tersebut, Belanda datang ke Indonesia. Oke, yang kedua, kita bisa buat pertanyaan seperti ini. Di mana? Where ini ya? Nah, di mana Belanda mendarat saat datang ke Indonesia? Di mana nak? Nah, iya, di Pelabuhan Banten ya, atau di Jawa Barat boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa ya nak ya, kita cari informasi dengan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menggunakan aspek kapan. Kapan Belanda datang ke Indonesia? Pada tahun 1596 ya. Kemudian yang keempat, pakai aspek siapa. Siapa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596? Yaitu Belanda. Kemudian yang kelima, pakai aspek mengapa. Mengapa Belanda ingin menguasai Indonesia? Untuk apa nak? Jawabannya untuk kepentingan dagang. Kemudian yang terakhir, pakai aspek bagaimana. Bagaimana cara Belanda menguasai Indonesia? Kita jawab ya nak ya, dengan awalnya Belanda mendirikan VOC dengan alasan untuk kepentingan dagang. Setelah itu Belanda memperluas kekuasaan hingga berhasil menaklukkan Nusantara. Seperti itu ya. Jadi ini tadi contoh kalau kita pakai aspek kata tanya ya, aspek-aspek apa, di mana, mengapa, kapan, siapa gitu ya, bagaimana gitu ya. Kita bisa juga menggali informasi menggunakan aspek-aspek tersebut ya. Kemudian membaca juga bisa ya. Nah, untuk tugas nanti ya, nanti bisa kasih di grup saja ya nak ya. Nah, sekarang kita lanjut, kalau sudah jelas kita akan lanjut ke bagian B. Bagian B yaitu memberikan pendapat tentang isi teks narasi sejarah. Nah, tadi kan kita sudah belajar tuh cara menggali-galinya. Udah jelas ya nak ya, pakai aspek juga bisa, pakai dengan cara menggaris bawah ide-ide pokok atau gagasan pokok itu bisa, dengan cara membaca dengan cermat juga bisa. Nah, sekarang kita memberikan pendapat tentang isi teks narasi. Nah, setelah kamu memahami isi sebuah teks narasi sejarah, kamu juga dapat memberikan pendapat tentang isi teks tersebut. Nah, pendapat itu ya nak ya, boleh berupa saran, kritik atau tanggapan, persetujuan ya, ataupun sanggahan juga boleh ya nak ya. Pendapat sebaiknya disampaikan menggunakan bahasa yang santun ya, dan bersifat objektif atau tidak memihak satu sisi ya. Contoh saran yaitu penampilan kelompok 5 sudah bagus, akan tetapi lebih bagus lagi apabila menggunakan aksesoris tambahan. Itu contoh namanya saran gitu ya. Kamu bisa memberikan cara memberikan pendapat yang baik. Nah, berikut ini ada hal-hal yang harus kamu perhatikan saat memberikan pendapat ya. Jadi yang pertama, kamu harus pahami dulu isi teks dengan cermat ya. Kamu harus betul-betul tahu isi teksnya tentang apa. Kemudian yang kedua, berikan pendapat sesuai dengan isi teks. Kalau bagus ya kamu bilang bagus, tapi kalau ada kekurangan kamu kasih tahu kekurangannya di mana ya, dengan bahasa yang tentunya santun ya. Sampaikan pendapat itu disertai dengan alasannya kenapa. Kamu misalnya ini nggak sesuai Miss gitu ya, tapi kenapa? Coba kasih alasannya yang logis atau masuk akal ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang santun agar orang tidak tersinggung atau bahasamu itu tidak menyinggung orang lain, seperti itu ya. Itu tadi cara-cara memberikan pendapat isi dari teks yang misalnya kamu baca. Misalnya Miss ngasih teks di depan, oh kamu gak sesuai nih, misalnya Miss sepertinya tidak seperti itu, sepertinya sejarah ini harus kayak gini. Kamu kasih alasannya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Oke.
Oke, berikut ada contoh teks narasi sejarah ya nak ya. Misalkan bacakan, yaitu Kerajaan Maritim Sriwijaya. Pada awalnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan sempit yang berada di Muara Takus atau di Riau. Akan tetapi, berkat kekompakan para pemimpinnya, Kerajaan Sriwijaya berhasil memperluas daerah kekuasaannya. Hampir seluruh Pulau Sumatera dikuasai oleh Sriwijaya. Tidak hanya itu, Sriwijaya juga menguasai sebagian Jawa Barat, Semenanjung Melayu, dan Kalimantan Barat. Luas wilayah yang dimiliki oleh Kerajaan Sriwijaya membuat kerajaan tersebut dijuluki sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama. Sriwijaya dapat memperluas daerah kekuasaannya berkat armada angkatan lautnya yang kuat. Adanya armada angkatan laut yang kuat membuat Kerajaan Sriwijaya ini berhasil menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata yang merupakan jalur utama pelayaran Cina menuju India dan sebaliknya. Oleh sebab itu, Kerajaan Sriwijaya juga dijuluki sebagai Kerajaan Maritim. Sumber dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2. Nah, dari cerita teks narasi ini benar-benar ada ya nak, memang benar-benar begitu dulu ceritanya ya. Nah, ada pertanyaan nih di sini. Misalnya setelah kamu baca itu terus ada pertanyaan, setujukah kamu dengan sikap yang diambil oleh Kerajaan Sriwijaya dalam memperluas kekuasaannya menggunakan armada angkatan laut? Ya jelas setuju ya nak ya. Alasannya ya karena ini negara kita gitu ya, negara Indonesia gitu. Jadi ya yang semestinya yang menguasai daerah atau memperluas kekuasaan ini ya memang harusnya orang Indonesia, bukan Belanda ataupun Jepang ataupun penjajah lainnya ya. Kemudian yang kedua, menurutmu seberapa pentingkah kekompakan dalam sebuah kerajaan? Tentu penting ya nak ya. Tentu penting agar agar kerajaan itu kuat dan utuh sampai akhir gitu, tentu harus kompak ya dalam menjalankan kerajaan tersebut ya. Tapi kita juga bisa menggali nih atau memberikan pendapat misalnya dari teks narasi sejarah yang kita baca ya. Kamu bisa baca dulu kemudian kamu berikan pendapat seperti itu nak ya. Nah, itu pendapat. Nah, pendapat-pendapat atau sanggahan boleh, atau kritik boleh, atau tanggapan persetujuan sanggahan itu juga boleh ya. Kalian berikan pendapat tersebut ya. Jadi nggak mesti pendapat itu harus positif ya, bisa juga negatif karena mungkin kurangnya apa. Tapi kasih alasan yang masuk akal. Nah, itu tadi nak penjelasan Miss Deka ya tentang isi teks narasi sejarah ya, menggali informasi dan kemudian memberikan pendapat ya. Kurang dan lebih Miss mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti langsung japri ke Miss Deka aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa, bye bye, thank you.